Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang hebat. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan yang sehat dan selalu semangat untuk belajar. Nah, hari ini materi pembelajaran kita masih di tema 1 dengan judul Diriku. Subtema 3, Aku merawat tubuhku. Pembelajaran 1. Oke, sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Sebelum masuk ke materi inti, terlebih dahulu Ibu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran untuk kita hari ini. Yang pertama, siswa dapat mengenal dan mengidentifikasi fingerprinting. Dan yang kedua, siswa dapat mempraktikkan cara mencuci tangan dengan tepat. Dan yang ketiga, siswa dapat menunjukkan cara duduk yang baik, cara memegang pensil saat menulis, dan meletakkan buku dengan tepat. Nah, itulah tujuan pembelajaran untuk kita hari ini. Oke, sekarang saatnya kita masuk ke materi inti, yaitu pembelajaran kita yang pertama untuk subtema 3. Judulnya adalah Aku Merawat Tubuhku. Selama 6 hari ke depan kita akan belajar di subtema 3 tentang merawat tubuh. Oke, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Tampak pada gambar, Siti dan teman-teman sedang merawat tubuh mereka. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai anggota tubuh kita, yaitu yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita syukuri dengan cara kita merawatnya dengan baik. Nah, perhatikan baik-baik gambar Siti dan teman-temannya. Jadi di situ ada Benny, dia sedang mengelap tubuhnya dengan handuk setelah selesai mandi. Kemudian ada Edo sedang mengeringkan rambut. Ya. Setelah selesai dikeramasi, dikeringkan ya. Lalu Siti, dia sedang memotong kuku. Ada juga Dayu sedang menyisir rambutnya biar rapi. Dan Udin, dia sedang menggosok giginya. Dan ada Lani. Sedang apa Lani? Lani sedang memakai lotion. Jadi manfaatnya adalah untuk membuat kulitnya menjadi sehat. Jadi lembut ya. Oke. Kita baca teksnya. Tubuh harus dirawat agar sehat. Kita harus menjaga kebersihan tubuh. Tubuh yang sehat membuat kita semangat. Tubuh yang sakit membuat kita lemah. Merawat tubuh tanda bersyukur kepada Tuhan. Nah, anak-anak ibu yang ada di rumah juga harus seperti ini. Harus rajin membersihkan atau merawat tubuh. Mandi secara teratur ya, minimal 2 kali sehari. Dikeramasin menggunakan sampo, lalu kukunya dipotong biar tidak panjang. Lihat dulu tuh kuku-kukunya di rumah. Anak-anak Bu Guru biasa potong kuku tidak? Harus rajin potong kuku ya. Lihatin terus. Jadi potong kuku itu minimal 2 kali dalam 1 minggu. Oke, lalu rambutnya setelah dikeramasin harus disisir, apalagi anak-anak ibu yang perempuan yang rambutnya panjang diikat yang rapi, dibikin cantik.
Lalu kemudian harus rajin juga gosok gigi setiap sehabis makan dan sebelum tidur. Dan untuk kulitnya, selain kita rawat dengan mandi, juga menggunakan hand body atau itu ya lotion. Hand body lotion itu dioleskan di kulit supaya kulitnya menjadi lembut dan sehat. Oke, semangat untuk merawat tubuh kita. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 1. Wow, lihat kotor sekali tangannya. Banyak kuman di mana-mana. Ada yang di ibu jari, ada yang di telunjuk, ada yang di jari tengah, ada yang di jari manis, ada yang di jari kelingking, ada juga yang di telapak tangan. Wow, mengerikan. Nah, begini kalau kita tidak cuci tangan, jadi kuman-kuman yang tidak terlihat nempel di tangan kita. Ngeri kan? Jadi anak-anak berguru harus rajin cuci tangan nih, supaya tangannya tidak seperti ini dipenuhi kuman. Oke, simak penjelasan guru mengenai teks di bawah ini. Kuman ada di mana-mana. Kuman ada di ujung jari. Kuman ada di sela kaki. Kuman membuat kita sakit. Kita harus mengusirnya. Bagaimana caranya? Kita harus merawat tubuh agar bersih selalu. Banyak kegiatan yang membuat tangan kotor. Tapi tak perlu khawatir. Tangan kotor bisa dibersihkan. Rajinlah mencuci tangan agar bersih. Oke, anak-anak ibu yang hebat, bagaimana cara supaya tangan kita selalu bersih? Kita harus rajin cuci tangan dengan air yang mengalir dan tentunya menggunakan sabun, lalu dibilas lagi sampai bersih. Nah, hari ini kita akan belajar 7 langkah cuci tangan higienis. Jadi supaya tangannya bersih dan sehat, cuci tangannya juga ada langkah-langkahnya. Itu ada 7 langkah. Yuk kita belajar sambil bernyanyi. Ada 7 langkah untuk cuci tangan. Mulai dari depan sampai ke belakang. Sela-sela jari, buku-buku jari, kuku-kuku jari, jempol pergelangan. Yes, itulah lagu belajar cuci tangan. Jadi ada 7 langkah ya. Ibu ulang lagi ya tadi ya lagunya. Ada 7 langkah untuk cuci tangan. Mulai dari depan sampai ke belakang. Sela-sela jari, buku-buku jari, kuku-kuku jari, jempol pergelangan. Iya, jadi harus dengan langkah yang sudah diajarkan inilah kita mencuci tangan supaya bersih, higienis. Oke, perhatikan baik-baik gambar berikut ini. Perhatikan gambar di atas. Gambar itu indah. Gambar itu berwarna-warni. Cobalah melukis dengan jari. Nah, anak-anak berguru yang hebat, jadi gambar di atas adalah gambar yang dibuat dengan menggunakan jari. Lihat di situ dengan telapak tangan yang diberi warna kuning, lalu ditempelkan di kertas, lalu dibentuk menjadi seperti ayam.
Nah, jadi ada satu lagi di sampingnya dengan pola gambar pohon, lalu daun-daunnya dikasih dengan ujung jari ya. Jadi ini adalah melukis dengan jari. Karyamu pasti indah sekali. Ikuti langkah berikut. Yang pertama, siapkan cat berwarna dan kertas. Oke, jadi kita akan belajar bagaimana cara membuat lukisan dengan menggunakan jari. Lukisan dengan menggunakan jari disebut finger painting. Langkah-langkahnya tadi, perhatikan. Yang pertama tadi siapkan cat berwarna dan kertas. Lalu langkah yang kedua, pilih warna yang kamu suka. Dan yang ketiga, gambar dengan jari sebagai kuasnya. Nah, jadi untuk menggambar finger painting ini kita tidak menggunakan kuas ya sayang, tetapi dengan jari-jari kita. Bisa membentuk apa saja. Boleh bunga, boleh buah, boleh pelangi, boleh rumah. Jadi apapun bisa dibuat dengan menggunakan jari-jari kita. Jadi itulah tadi langkah-langkahnya, yaitu menyiapkan cat berwarna, kertas, dan kemudian dicampur. Lalu nanti untuk menciptakan warna-warna lain juga bisa dikaryakan, misalnya merah dicampur kuning, nanti bisa jadi warna lain lagi. Oke, selamat mencoba. Mencuci tangan dan kaki termasuk cara merawat tubuh. Kita merawat tubuh agar terhindar dari kuman. Perhatikan gambar di bawah ini. Udin melukis dengan jari. Udin senang sekali. Sekarang waktu istirahat. Udin lapar dan ingin makan. Tetapi tangan dan kaki Udin kotor. Apa yang harus Udin lakukan? Iya, jadi setelah tadi Udin dan teman-temannya bersama Siti, Lani, dan Dayu, mereka belajar melukis dengan jari tadi. Jadi tangannya jadi kotor. Nah, sedangkan Udin waktunya istirahat, dia ingin makan ke kantin. Di sana ada tulisannya KAKN. Kan, TITN, tin, kantin. Jadi supaya dia bisa makan dan tangannya sudah bersih dari kotoran cat warna di tangan tadi, apa yang harus Udin lakukan? Tentu saja Udin harus mencuci tangan dan juga kakinya. Ya, sampai di pipi-pipinya juga ada kena warna. Jadi dicuci menggunakan air yang mengalir di keran seperti itu ya. Nah, oke, jadi anak-anak Bu Guru pun sama. Setelah selesai memegang apapun, main benda apapun, walau itu terlihat bersih, tetap harus mencuci tangan ya, karena kuman yang ada di tangan kita tidak bisa kita lihat dengan mata kita biasa, tetapi kalau menggunakan alat dokter dengan kaca pembesar akan kelihatan ada kuman-kuman yang singgah tinggal di tangan kita setelah kita memegang benda mainan, atau apalagi memegang tanah, atau walaupun daun, apapun yang kita pegang tetap harus kita mencuci tangan setelah selesai main kalau mau makan. Dan walaupun tidak mau makan, selesai kegiatan tetap harus mencuci tangan.
Setelah melukis, tangan dan kaki Udin kotor sekali. Setelah melukis, Udin harus titik-titik. Beri tanda centang pada gambar yang sesuai. Apakah setelah melukis dan tangan Udin kotor, Udin harus makan? Tidak, jadi tidak kita beri tanda centang. Apakah setelah melukis Udin harus cuci tangan? Betul, berarti kita beri tanda apa? Centang. Apakah Udin harus cuci kaki? Betul juga, berarti kita beri lagi tanda betul, tanda centang. Apakah Udin harus gosok gigi? Tidak. Iya, karena setelah selesai melukis tangan dan kaki Udin tadi kotor, jadi Udin harus cuci tangan dan cuci kaki. Oke, kita lanjut lagi, kembali lagi. Mari kita mencuci tangan dengan benar. Tangan bersih, bebas kuman. Perhatikan gambar di bawah ini. Oke sayang, jika tadi kita sudah belajar 7 langkah cuci tangan, nah di sini ada 12 langkah dari awal membuka keran, lalu kemudian menuang sabun. Setelah tangan dibasahkan dikasih sabun, lalu mulai dari langkah yang kita nyanyi tadi, mencuci telapak tangan, lalu punggung tangan, belakang tangan, lalu selanjutnya sela-sela jari, kemudian buku-buku jari, jempol, dan telapak tangan sampai pergelangan. Lalu dibilas lagi dengan air mengalir. Setelah busa sabunnya hilang, udah bersih, baru dikeringkan dengan menggunakan lap tangan, serbet atau tisu. Kemudian matikan keran airnya dan tara, tangan pun bebas kuman, bersih. Oke, mari kita praktikkan cuci tangan dengan benar. Tangan bersih dan sehat selalu. Nah, jangan lupa anak-anak bu guru di rumah, walaupun habis main, dimanapun walaupun terlihat bersih, tetap harus cuci agar kumannya terbebas dari kuman. Cara lain merawat tubuh yaitu dengan menjaga sikap tubuh saat menulis. Agar tubuh tetap sehat, perhatikan posisi dan sikap duduk saat menulis. Perhatikan posisi duduk Udin dan teman-teman. Iya, lihat, mereka semua duduk dengan benar. Badan tegak, buku di atas meja. Jadi mereka menulis dengan posisi tubuh yang benar ya, tegak seperti itu. Tidak ada yang miring kiri, tidak ada yang miring kanan, tidak ada yang membungkuk, semuanya duduknya tegak. Apakah semua sudah duduk dengan posisi yang tepat? Diskusikan dengan teman dan gurumu. Ya, jadi betul sekali mereka sudah duduk dengan posisi yang tepat. Perhatikan gambar di bawah ini. Menulis dengan posisi duduk yang benar. Nah, ini dia diberi tanda silang. Duduk saat menulis dengan posisi membungkuk. Sedangkan yang ini, yang benar adalah menulis dengan posisi punggung lurus, jadi tegak, dan kepala pun tidak menunduk. Jadi harus seperti pada gambar yang diberi tanda centang. Memegang pensil yang benar. Nah, untuk memegang pensil yang benar juga harus seperti apa? Bukan seperti ini, karena ini diberi tanda silang, berarti tidak benar. Tetapi yang benar adalah seperti ini, yaitu agak miring seperti itu ya, dengan menggunakan ujung jari jempol dan telunjuk, bukan
seperti gambar yang pertama digenggam dengan 5 jari. Oke, Bu Guru yakin anak-anak Bu Guru semua sudah bisa mempraktikkan cara duduk dan meletakkan buku dan juga cara memegang pensil. Meletakkan buku dengan tepat. Nah, perhatikan lagi. Apakah ini benar? Tidak, itu diberi tanda silang. Jadi, kalau membaca dengan menggunakan kursi, tidak seperti itu. Tidak di atas pangkuan seperti itu, tetapi yang benar adalah disimpan di atas meja seperti ini. Oke, anak-anak Bu Guru, lakukan dengan tepat ya. Nah, ikuti contoh-contoh yang benar agar tubuhmu tetap terawat. Nah, kegiatan hari ini sudah selesai. Pembelajaran kita sudah selesai. Kegiatan bersama orang tua. Orang tua memperhatikan posisi duduk siswa pada saat menulis dan mengingatkan jika posisi duduk siswa salah. Nah, jadi anak-anak Bu Guru di rumah mulai biasakan duduklah dengan posisi yang baik dan letakkan buku juga pada posisi yang benar. Oke, terima kasih Ayah Bunda di rumah sudah mendampingi anak-anak belajar hari ini. Sebelum diakhiri, Bu Guru mau kita kembali berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di materi pembelajaran kita selanjutnya.